Berapa lama lo di penjara? 4 bulan. Ya ampun. Cuma 48.000 lo di penjara 4 bulan. Tuan Krebs itu kepiting. Tapi anaknya paus. Jadi kan otak gue mikir, mamanya siapa? Cuman gue merasa ada something di paha. Karena gini kali Iya kan kita pelukan. Oh. Gue langsung apa nih di paha? Sekarang ini tahun 2021 ini banyak banget cowok normal justru yang sama cowok. Temen Mimi tuh bukannya banyak yang buat. Ya. Teman artis Eka banyak yang buat. Gue sih belum pernah nyoba, jadi gue nggak tahu. Gue bingung deh kalau ngomongin botop gini. Semua pertanyaannya mau Ke arah satani kan? sama Laki. sama laki enggak. Jadi Mongol itu cuma coba-coba waktu di Thailand. Tai. Cuman Waktu di kalau Thai. masalah orientasi, tetap gue ke cowok. Coba gue ke cewek. Tapi fantasi, mohon maaf Mimi, kadang-kadang kita fantasinya dark. Iya, fantasi gue juga kadang-kadang terlalu Dark, parah, iya. Kadang kita mungkin gue titik klimaks nggak dapet di cewek. Gue ngayalin cewek siapa gitu, apa yang kan gue suka yang oriental gitu kan. Gue kan nggak mungkin ngayalin siapa gitu artis asli Mandarin atau Korea. Yang dapetnya gue keingetnya Tom Mingse, Lee Min Ho. Kan akhirnya ekspektasinya kepikiran mereka. Mau gimana lagi? Nggak mungkin dong ngapalin siapa ya? Indonesia nggak mungkin lah. Tapi lu pernah nggak di pikiran lu Evita Malemingho? Cuma di pikiran. Jadi main aja, tapi bukan Evita, cuman kayak kissing together. Oh, Karena gua nggak- masuk ke imajinasi Iya, imajinasinya gue Mongol. jujur aja, gue jujur itulah manusianya. Gue selalu bilang gue paling benci dengan kemunafikan. Karena gue nggak mau lu terlihat holy, tapi ternyata lu lebih busuk dari kita yang, Setuju. ya kan? Mendingan Setuju. apa adanya dirimu. Gue boleh jujur, gue juga hidup nggak benar loh Mimi. Iya, sama lah kita semua di dunia ini pernah hidup nggak benar kok. Bukan berarti, tapi kan bukan berarti gue bergelimang di situ. No, Iya. gue memilih mengharamkan seks sampai hari ini. Tapi tetap kelemahan gue yang gue harus berhenti dari onani. Tapi orang bilang kenapa lu nggak berhenti Mongol? Lah ampun Bapak di surga, 6 bulan lagi gue di rumah sakit, biji gue hilang gara-gara prostat. Nih, bayangkan Nek, lu nggak melakukan hubungan seks, oke lu kuat. Sama gue juga Iya pernah kan? 2 tahun gila. Sekarang lu nggak melakukan namanya mimpi basah. Solusi kan tinggal satu, namanya onani. Nah sekarang lu nggak onani. Lu nggak onani 6 bulan, pasti uring-uringan, emosional, otak lu pasti geser, mulai ngedoyong otak lu, ya kan? Akhirnya lu tahan selama 5 bulan, keluarnya mutiara, ternyata dia membatu. Nah lu mau pilih mana? Tapi kan itu adalah Ya, salah. sebenarnya kan onani nggak ada salahnya juga Mongol, kan kita melakukan dengan diri kita sendiri. Iya, tapi kan dosa timbulnya dari pikiran. Iya. Nggak mungkin dong lu onani main bola. Berayalnya. Nggak mungkin dong lu ngayalinnya lu main bola. Enggak Tapi lah. gue pernah ya, jujur ya, gue pernah onani. Tapi gue nggak ngebayangin siapa-siapa, gue cuma horny aja. Tapi kan horny itu munculnya dari your mind. Iya, tapi nggak mikirin misalkan Ya, gue iya, berpikir jadi- kayak gue lagi beginian sama laki apa. Iya, Enggak, itu cuma bisa. Gila, gua Bisa, hobi gue juga banget. nggak bisa. Tapi kan alat bantunya ada lah. Kalau kita kan nggak ada. Tangan. Nah kita laki kan ekspektasinya beda. Onani lu kan pakai tangan juga Mongol. Iya dong. Gak mungkin lah gua dijepit di pintu putus. Masa pakai Masa digerebek? Nggak, kita cowok nggak begitu, nggak begitu. Cuman kan kita ekspektasinya pasti itu. Nanti kan udah selesai begitu pasti ada perasaan bersalah. Iya. Salah satu perasaan bersalah karena kenapa gua akhirnya jadi kesini lagi ya gitu. Udah gitu. Perasaan bersalah kedua adalah di saat kita ada yang ngetok kamar, kita buka, Twitternya belum dimatiin. Kita mau bilang apa? Aduh, kelihatan nih film bokehnya. Tapi itu kan proses. Proses. Bukan kita membenarkan diri atau kita sok-sok suci. Enggak. Ya. Gue juga masih ada banyak hal yang lala. Tapi gue boleh jujur Mimi, dari 10 hal yang negatif dalam hidup gue, Ya.
8 udah gue bisa kerangkengin, bahkan 9 gue bisa kerangkengin. Berarti tinggal satu ini. Tinggal satu ini. It's about sex. Iyalah, seks itu nggak bisa jauh-jauh dari kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal seks ya. Menurut Mongol gimana sih pergaulan zaman sekarang yang mau ngelihat 2021 ini? Oh, gue kalau boleh jujur, gue lebih suka pergaulan zaman dulu dibandingkan dengan sekarang. Sama. Pertama, karena zaman dulu gue sekolah nggak ada video bokep. Kalaupun ada video bokep, bentuk kasetnya segini gede. Gitu. Itu kita menonton harus nunggu 15 menit baru dia nyala, ketahuan emak. Iya. Iya, dan dulu kan juga Kan harus sek, dia turun sek, baru dia sek, malu keluar, nggak jadi coli, Iya, tuh benar. ketahuan. Udah begitu, orang tua dulu memantau. Iya. Perkembangan anak dipantau, dan kedua, kita sama dulu lebih hormat banget. Orang tua batuk aja kita udah keluar. Tapi zaman sekarang berbeda, Mimi. Semua akses bisa didapat. Betul. Lu mau nonton bokep di mana? Twitter, Telegram, ada semuanya. Iya, malah di Telegram gue juga baru tahu ternyata kalau mau nonton bokep kita tinggal ngasih pulsa doang gitu yang kayak 50.000, 100.000. Bahkan ada Zoom yang doing sex. Iya, sekarang. Iya. Katanya ada yang menggunakan Zoom. Cuman gue belum pernah coba. Kan baru selalu kan katanya. Sumbernya dari mana gue belum percaya. Tapi kalau itu gue juga enggak, gue buang-buang mending gue beli pulsa main Mobile Legends daripada gue nonton begituan. Soalnya kita juga udah tua. Belum yang kedua nih, jebakan Batman kan juga ada. Iya. Ada banyak kita melakukan video call. Iya. Kita disuruh onani. Nanti direkam. Ternyata direkam. Sama yang kejadian yang udah kesebar banyak ini kan, Iya. laki-laki itu Iya, kan. Iya. Itu kan dari video call only. Nah, kita laki kan gak mungkin lah dapat ikan asin kucing kabur. Ini kan disabet, kalau perlu sama yang ngasih jarinya kita isep. Iya dong. Iya, Karena kan setuju. karena dia ngasih kita ikan asin. Kucing ketemu ikan asin, yang ngasih pun jarinya pasti kita isep. Ya. Jadi maksudnya begini. Sekarang lebih gampang mencari apa-apa. Sekarang kita nih pacaran sama cewek kita, nggak usah melakukan hubungan seks, only by video call. Yang lihat dong tete emak. Bisa, Yang dulu ya? itu aib. Dulu kita ngelihat tete cewek kita itu harus nikah. Iya, sekarang mah tinggal video call. Segampang itu ya. Dan itu terjadi sama gue. Yang lihat tete. Tahu-tahu keluar berita. Ya, kalau gue keluar berita kayak gitu, gue bangga, badan gue bagus. Cuman gue nggak ikhlasnya ketika foto gue itu dilihat sama temprek, kang beca, kang cilok, kang cendol. Ngerti nggak? Iya, cuma kalau dilihatin sama orang-orang tertentu nggak ada masalah. Gitu. Itu kalau gue pribadi sih ya kayak begitu. Gue kayak kemarin kan gue bilang, nih gue bercanda nih Mimi. Waktu Natalan di Manado, gue bilang, ini kalau sampai tanggal 31 Desember pergantian tahun baru gue nggak dapet cewek, gue pacaran sama cowok. Terus? Pingsan tante gue, peletak. Padahal itu cuma bercanda doang. Kalau dia ini menghibur diri karena yang lain udah, Kak pergi dulu nih sama ceweknya, kita nggak ada yang jemput nih, gimana? Emang di Manado nggak ada yang tertarik sama lu, Mongol? Lu kan artis selebriti. Masalahnya kan banyak, cuman kan endingnya yang nggak enak. Oh, yang emaknya sakit, Enggak, tiba-tiba apa? kita ke Bali aja yuk, biar ke Omnia. Oh, Kalau ke Omnia yang cuman bayar 200.000 sih kita nggak keberatan. Atau minta kursi yang sebelahnya kolam renang kecil 16 juta. Dengan gua beli cincin. jadi Mongol sekarang single ya? Single available. Oh. Jenis Iya. kelamin apa aja sih yang penting dia nyaman. Terus Mongol sekarang kesibukannya apa? Kesibukan masih tetap stand up by Zoom only. Gua kesini aja, sebelum kesini gua stand up kan tadi by Zoom. Tetap dengan bayaran yang lumayan nice to meet you. Oh, jadi masih produktif Masih. produktif ya, Mo, Udah ya? gitu callingan podcast juga banyak. Banyak ya. Cuman kan gua callingan podcast Mimi, gua selalu tidak menganggap itu sebagai ajang untuk gua nyari duit. Tapi itu ajang untuk gua kenal lagi dengan beberapa teman yang mungkin udah nggak pernah ketemu. sama kayak Iya, sama aku. iya kan? Kita nggak ada bicara honor, nggak iya, bicara nggak ada lo fee. free lo ini. Iya Terima kan? kasih lo, Mongol. Jadi gua selalu kayak di Mas Dedi. Nah. Memang karena kita temenan, karena Tapi dia dibayar, Eka Demi dikasih Tuhan, duit. nggak Aku ada. dikasih duit. Enggak, lu ada brand. Oh. demi Tuhan gua enggak. Orang tanya kenapa lu viral lo? 6 hari lo internasional viral, kenapa lu nggak minta bayar?
Lah gue temen sama dia pernah ngasih gue job dulu di Trans yang acaranya dia hitam putih. Iya kan, masa kita sahabatan selalu dikaitkan dengan uang, iya. jangan. Iya. Karena persahabatan tuh, pertemanan tidak bisa dibeli dengan uang. Bener, gua orangnya begitu. Sama juga di podcast yang lain kayak, ya ngol gua ongkos aja gope ya. Ya nggak ada masalah, setidaknya duit taksi, duit gua aman gitu. Gua nggak pernah mikir kalau gua main yang gua ambil duitnya di stand up. Karena di stand up 15 menit kan lumayan, udah cukup lah ya, Mak. Iya, kita iya, mau ngapain, muka kayak begini juga udah susah mau kemana-mana. Iya benar-benar. Nah, kan kita ngomongin soal stand up nih. Ngomong kan terakhir dari stand up. Nah, sekarang kan stand up kan semua terbatas. Terus gimana tuh? Baisu masih ada. Nggak dari kata-katanya. Iya, sekarang agak sedikit memang ngejelimet. Maksudnya ya kita tuh sekarang udah kayak susah banget mau stand up karena ada beberapa orang yang merasa ini nggak boleh begini. Padahal kan dalam undang-undang tuh kita menjadi bersalah kalau kita nyebut nama. Ya. Ya kan, kalau kita nggak nyebut nama harusnya kan nggak ada masalah begitu loh. Cuman kan ya namanya kita harus membantu biar tidak ada stigma negatif, ya kita harus siap membantu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman setidaknya kita menjadi sempit ruang gerak kita untuk menghibur orang. Karena udah nggak boleh menyebut ini karena ini katanya stigma negatif. Nah harusnya kan kalau bicara stigma, orang itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak seperti stigma itu. Nah masa gua yang harus menjelaskan tentang stigma itu? Cuman ya sudahlah, demi aman-amannya negara kita, ya kan? Mongol, ada nggak satu orang yang berjasa banget dalam hidup Mongol selama ini yang Mongol nggak pernah bisa lupain? Sebenarnya ada 6 orang, semuanya perempuan. Tapi semuanya pernah dipakai nggak? Enggak dong, ibu-ibu, orang tua rohani. Enggak, jadi kayak pertama kali ke Jakarta gitu, terus kita pertama kali ngekos sama Opung. Nih namanya Rosdiana Boru Panggabean. Dia tuh yang kasus gua harus ngekos, nggak punya duit, bayaran kosnya telat, dia nggak ngusir Mongol, bahkan diajak makan ke rumah. Baru ada Ibu Gembala yang membuat gua tetap merasa tidak tertuduh dan tertolak dalam hidup. Nah itu Bunda namanya Trisnawati Wiono. Baru ada Kak Tres Sompi. Waktu gua masuk Cipinang, beliau yang nganterin makan tiap 2 hari sekali. Pernah di penjara? Pernah. Gara-gara? QQ. Itu tahun berapa? 2009. Nggak lama langsung komik. Iya, gue jadi artis. Tuh lihat ya, orang-orang yang pernah masuk penjara itu ya, tidak semua orang-orang yang bersalah sebetulnya. Iya. Yang Kio emang salahnya di mana? Duit gue. Iya. Iya kan? Duit Tempat orang tapi orangnya nggak ngusir. Tiba-tiba ada tawaran. Jadi gue kalau dulu di Cipinang tuh ngarepin banget ada yang nganterin beginian, cuman di dalam susah masuk. Kenapa tiba-tiba di penjara? QQ, jadi main QQ di lokasi syuting, ditangkep. Masa bisa? Kan bercandaan kita kalau main QQ di lokasi syuting. Kan kita beneran main. Iya, gue juga pernah kok pakai duit. Diciduk, dibawa ke polsek. Berapa lama lo di penjara? 4 bulan. Ya ampun. Main QQ. 4 bulan nih. Main QQ-nya berapa duit? 48.000 Bu, itunya, barang buktinya. Itu pun yang lain duit kita. Cuma 48.000 lo di penjara 4 bulan. Iya. Mau gimana lagi ya, gua nikmatin aja lah Mimi. Yang penting kan gua keluar jadi artis. Iya. Kan? Bener-bener. Jadi. Nah. Terus coba sana. Aduh. Daripada mumet ribet kan, ya udah masuk nembus. Terus habis itu jadi artis. Keluar tapi dari Cipinang gua jalan kaki ke Ambasador. Ngapain? Nggak punya duit. Dibodohin orang, katanya surat bebas bisa beliin makan di warteg. Gua masuk warteg diusir sama ibu. Jadi kita nggak punya pengalaman tentang itu. Tapi yang penting udah pernah masuk penjara ya? Pernah. Cuman kan nggak terdaftar residivis. Benar. Karena baru 4 bulan. Sama, gue juga. Gua kan sidang bebas. Oh, lu mah lama 4 bulan, gue cuma sebulan. Gua nggak nyiram. Sama, gue juga nggak nyiram, enak aja. Keluar. Kenal stand up 2011 di Komedika Kemang. Oh, emang udah jalan Tuhan ya? Yoi coy, masuk TV lewat Metro TV 2011. Nah, langsung Angkatan film pertama. Stand up komedian pertama main film yang jadi pemeran utama gue. Apa? Judulnya Mursala bareng Rio Dewanto sama Titi Syuman, Titi Rajo Bintang. Tahu. Nah, itu.
Jadi setidaknya kalau gua main film banyak, nanti kalau gua meninggal dikuburnya lama. Kenapa tuh? Karena di Manado kan ada pembacaan riwayat hidup almarhum pernah. Seriusan? Bayangkan kalau dia baca almarhum bernama Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Terus sarjana? Kelahiran 27 September 1978. Dia baca nama, dibisikin dari gereja mau pimpin ibadah udah mulai. Pembacaan riwayat hidup kita akan sambung pada besok hari. Belum ngomongin film. Bayangin kalau dia 39 film seminggu. Yang kedua, gua tentang Kementerian TNI, Polri, pokoknya urusan pemerintah. Karena tanya, Mongol tuh rajin banget tuh acara kementerian. Kenapa tuh? Ya gua biar nanti kalau meninggal dikirimin krans. Turut berduka cita dari Menteri Dalam Negeri. Kau kalau meninggal kasih tahu gue ya. Bagaimana gua mau ngasih tahu orang gua udah meninggal? PA lu. Keluarga lu lah. Biar gue dateng gue mau tahu. Udah gitu kalau daerah gua meninggal sepatu nggak dipakai. Terus? Sepatunya ditaruh di peti matinya. Gue bilang, gue pernah tanya kan sama ibu-ibu, kenapa sih nggak dipakai sepatu suaminya? Biar dia nggak jalan katanya. Bayang udah meninggal bisa jalan. Aduh ya Allah, tuh tahu-tahu hari ketiga Tuhan datang di kuburnya, dia alam maut, ikutlah aku. Dia bingung sepatu gue mana. Jadi gue inget banget itu kasus QQ itu. Gue lagi ngelabain figuran. Lu lagi syuting film apa itu? Sinetron Sinetron apa itu kalau masih ingat? Jelita. Udah hilang aja kerjaan tuh gara-gara masuk penjara. Udah nggak boleh kerja lagi karena udah masuk penjara. Tapi Tuhan mah baik ya, Ngol ya. Yoi coy. Gua nggak digebukin. Terus? Gua nggak digulung. Terus? Gua dapet kamar. Terus? Gua jadi ketua gereja pertama di Rutan Kelas 1 Cipinang. Oh, Cipinang lo ya? Lu Pondok Bambu kan? Iya, kan gue cewek. Pondok Bambu kan khusus cewek. Cipinang Mas Lembang khusus cowok. Iya. Jadi gua keluar jalan kaki dari dalam pintu utama, gua teriak-teriakin, "Mongol!" Gua nggak mau belok. Gua nggak mau nengok, takut balik lagi. Katanya kan ada bilang kalau dipanggil jangan nengok. Bener. Baju juga taruh semua. Iya, ikhlasin aja tuh baju sidang. Jadi habis katres ada beberapa orang lain yang membuat gua sampai bisa seperti sekarang. Perjalanan hidup ya, Mas. Sama lah kayak gua juga. Iya. Kita biar mungkin di kampung orang kaya, tapi kan sekarang kita perantauan. Tisu, Mak. Nenek gua tuan tanah Di mana? Manado? di Sangir. Oh, Sangir gua tahu tuh. Sabrek-abrek tanahnya. Tapi kan di Sangir, telepon aja nggak, TV aja cuma satu. Di kampung gua TV cuma dua, itu pun pakai aki, nggak pakai listrik. Gue pikir ditiup, Mak. Udah gitu kalau film kita nonton film paling cuma apa? Jendela rumah kita itu pun Senin, Selasa, Rabu TV mati karena akinya habis. Berarti kita cuma nonton Elias Pikal sama album minggu kita. Doang sama film dinasti yang sasakannya ya kan kalah lo Monas. Cuman itu misalnya itu apalagi ya. Tapi Gimana? apakah hidup kita jadi tidak berarti kan gak juga. Justru gue malah lebih seneng kembali ke masa dulu loh. Iya. Nggak tahu ya, gue merasa happy aja gitu dibanding sekarang. Apalagi lu punya anak. Zaman dulu kita disuruh nonton apa? Cuman ada si Unyil. Benar, sekarang banyak banget. Duh, sekarang anak ditonton Marsha. Marsha nakalnya minta ampun. Sekarang lu tanyain, Marsha itu umur 4 tahun kok bergaulnya sama serigala sama beruang. Nah ini anaknya siapa ini? Ini anak setan loh. Saking nakalnya lu serigala kabur-kabur bawa gotong-gotong ambulan. Sekarang anak lu pendidikan moralnya itu. Belum lagi Dora. Makanya Anak umur 6 tahun nggak pernah tidur siang. Gua 4 tahun lo nonton Dora sama anak gua. Nggak pernah dia saatnya tidur siang, nggak ada. Dia selalu mau kemana kah kita hari ini? Bayangin lo anak siapa lo terakhir kerjanya kelayapan. Iya dong. Tapi kita mau marah ya sudah. iya, tapi kan itu balik lagi ke Didikan orang tua. tuanya di rumah bagaimana. Nah. Sama kalau udah didikan orang tua di rumahnya udah bagus tapi lingkungannya nggak bagus, tetap bakal anak rusak juga. Jadi buat anak lu yang masih kecil jangan suruh nonton SpongeBob. Nggak pernah. Nanti di rumah akuarium dimasukin api. Enggak. Karena SpongeBob sama Pedri kalau dimarahin tuan Krab masak air loh. Iya. Gua sampai mikir, api dari mana ya nyala dalam air ya? Iya kan? Belum lagi apa? Tuan Krabs itu kepiting. Tapi anaknya paus.
Jadi kan otak gue mikir, mamanya siapa? Nah, tapi kan balik lagi kami ini. Iya, Jadi betul. ya kita punya masa lalu, tapi kan bukan berarti masa lalu itu akan tetap ada dalam hidup. Betul. Kan gue selalu pakai quote, jangan pernah izinkan masa lalu menyakitimu. Benar, setuju. Itu Iya, setuju. iya Gue dong. setuju banget. Dan gue juga sekarang begitu. Gue kalau inget-inget masa lalu terus gitu, kayaknya gue sakit kayak pernikahan pertama, kedua, ketiga. Makanya gue berdamai sama diri gue sekarang, Bang Mongol. Ya mungkin gak cocok di cowok kali. Berarti gue harus ke cewek dong. Tapi jujur ya. Gue pernah berfantasi gue sama perempuan. Kalau gue juga, Tapi hanya just fantasi. gue juga pernah dulu kan. Dan gue sempet, maksudnya gini, fantasi gue itu gue coba untuk merealisasikan dan gue coba untuk dekat. Ternyata gue nggak bisa. Oh, Memang nggak ternyata ke gue situ? bukan lesbong. Nggak ada passion ke Nggak situ. ada passion lesbong gue. Cuman gue pernah bilang, kayaknya kalau misalkan gue sakit hati melulu sama cowok, gue sama cewek dan itu masuk ke imajinasi dan gue relasi. Kalau gue juga realisasikan. pernah. Cuman gue berpikir, ini kabarnya gimana kalau nanti keluar sinetron baru Suamiku Bersuami? Ya makanya kayaknya gue nggak bisa gue Sama. perempuan Kita gua kayaknya nggak bukan bisa. ke situ. Cuman Iya. memang namanya fantasi kan, Iya. everything bisa boleh ke siapa seliar aja. apapun namanya Yoi fantasi lah. ya kan. Yoi lah. Iya. Terima kasih loh Bang Mongol. Cuma lu tau nggak Apa? di penjara apa yang paling keren? Apa? Tapi lu pernah ngeliat di penjara saling kemian nggak? Nggak pernah. Kalau gue di penjara gue pernah. Cewek sama cewek sampai begituan gue lihat. Tapi kan kalau di penjara paling enak melakukan hubungan seks tapi ditonton sama presiden. Fotonya di atas. Anjing rekaman gue. Iya kan kita lagi di presiden sama wapres sama guru udah loh. Nggak nyampe. Disupervisi langsung. Iya kan? loh, gila loh disaksikan oleh presiden dan wakil presiden. Itu adalah momen paling bahagia karena gitu. Berarti lu pernah ngesek juga di dalam penjara? Enggak dong. Cuman kan kita tahu. Kamar Karena kan cowok mandi. semua. Gimana? Ya, tapi lu pernah ngintip? Enggak lah, tapi kalau Karena Mongol dulu masih enggak memang posisi kita Normal. enggak posisi normal tidak, tapi kan kita kadang mohon maaf nih di saat kita udah mau berangkat sidang itu kan dropping heart itu lumayan kenceng karena kita udah pikir ini mau divonis berapa. Iya. Waktu itu Kapolrinya juga sangat ketat sama perjudian. Tahu-tahu gua bisa kan sesuai undang-undang bisa kena 1,6 tahun. Jadi pas kita episode sidang pengumuman sidang vonis. Nah, itu kita ada temen cowok yaitu yang gua bilang BFF yang dia megang tangan kita, pokoknya jangan ini. Jadi kadang sih buat cipok nih. Jadi lu emang dari dulu udah stres ya? Iya lah. Iya. Tapi yang penting buat teman-teman ya ini hanya sebatas konten menghibur tanpa menjelekan pihak mana. Benar. Ya, karena dua orang kita ketemu kan ya beginilah ya. Kita kan Iya. bukan orang ya. Bukan. Kita dua orang dengan gangguan jiwa. Iya. Gue sih kayaknya merasakan itu. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa gue tuh masih bisa terkontrol gitu loh. Berarti nggak ya belum masuk LSD? Belum, jangan sampai. Lu udah? Enggak sih belum. Ya Cuma- sama. Maksudnya Cuman- kegilaan jiwa kita tuh yang selalu out of the box gitu loh. Gitu. Orang-orang yang menghadapi hidup nggak pernah ribet. Benar. kayak Ada gua tuh duit nggak ada santai. duit jalan. Santai, gue masuk penjara masuk gitu. Iya. Santai, gue dibilang ini santai. Kan nggak mungkin juga di pembacaan riwayat hidup almarhum pernah mati, pernah masuk penjara dengan kasus 170 pemukulan nggak mungkin. Nggak mungkin karena yang dibaca pasti yang bagus-bagus. Iya. Kan 2 minggu loh. Thank you ya Mimi udah ngundang Mongol ya. Thank you loh Mongol udah mau datang ke apartemen aku ini. Wow, apartemen bagaimana? Nggak seberapa orang di daerah distrik nice to meet you. Gila pasti pajaknya kenceng. Itulah kalau Gue salah satu orang ya yang taat bayar pajak. sama gue NPWP prioritas bahkan. Gue juga, gue nggak bisa. Cuman jam tangan gue nggak gue laporin Kenapa? karena dia Rolexnya beli di Bali. Oke lah kalau begitu ya. Nah. Semua ini hanya bercanda ya, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dipikirin. Namanya kita lagi Covid begini butuh hiburan ya Mongol ya. Buat naikin imun dengan Buat naikin tertawa. imun. Jadi menurut Mongol, Covid itu bisa disembuhin bukan hanya dengan obat, tapi Belum. juga dengan Iya, imun, iya. berpikiran positif. Dan Mongol cuma mau bilang begini, buat teman-teman yang tidak percaya COVID, Ya, mendingan percaya, tetapi lu berarti punya mawas diri. benar. Daripada lu nggak percaya, tato kepapar. Betul. Mendingan lu, Meninggal. oke gua percaya, kalaupun lu nggak mau berobat, Ya, tapi lu punya backup diri. benar.
Tadinya gue pikir COVID itu tidak ada, tadinya awal-awal. Tapi setelah gue terjangkit dan satu keluarga terjangkit dan teman-teman dekat ternyata sampai meninggal dunia, ibunya lah, bapaknya atau teman gue sendiri. Akhirnya gue percaya bahwa COVID itu ada, tapi balik lagi ya teman-teman. Kesembuhan ada di kita. Kesembuhan itu semua ada di kita. Obat itu hanya penunjang aja. Tapi Betul. kalau pikiran kita buruk, pikiran kita negatif, itu pasti akan menggerogoti diri kita sendiri. Ya, imun kita dropping. Yang Betul. kedua adalah syukuri apa yang terjadi. Benar. Jangan ada merasa, oh ini kayaknya cobaan, ini kayaknya buatan Iya, iya. setan. Setan juga sakit hati, gua Iya, nggak ngapa-ngapain. iya, orang dia loh. nggak ngapa-ngapain. Gua lagi yang disalahin. Iya. Yang benar adalah ya udah tawakal diri, Betul. disiplin diri, jaga kesehatan, jangan lupa mandi. Sudah. Istri ada, suami ada, jangan lupa sunah rasul. Nah, penting banget itu. Iya. Thank you. Thank you. Kapun kan. Sawadee Ya. krap. Susuna, kopcai.